Halo friend, assalamualaikum. Ketemu lagi bareng saya Imron. Santai aja, anggap ini ngobrol sambil ngopi. Hari ini saya mau kasih berita update soal tokenomic interlink. Tujuannya simpel dan jelas biar kalian paham gimana caranya dapat penghasilan dari mining interlink tanpa ribet. Jadi stay aja dulu, duduk manis, kita kupas pelan-pelan. Token interlink atau yang lebih kita kenal dengan ETL, tanda kepercayaan dan keselarasan kelembagaan di interlink. Token ETL dirancang untuk mewujudkan keselarasan kelembagaan dan kredibilitas jangka panjang dalam ekosistem interlink. Ia memainkan peran penting dalam memungkinkan akses terstruktur dan handal ke human layer, jaringan global pengguna terverifikasi dan tahan bot. Apa itu token ETL? Token ETL adalah token khusus yang dipakai untuk mengatur ekosistem interlink supaya tetap rapi, aman, dan dipercaya dalam jangka panjang. Fokusnya adalah human layer, yaitu jaringan pengguna asli, bukan bot yang sudah diverifikasi. Siapa yang pegang token ETL? Token ini bukan buat sembarang orang, tapi lebih ke pihak-pihak besar dan serius seperti modal venture atau VC, yaitu perusahaan investasi, institusi, atau pemain besar seperti bank, korporasi, lembaga keuangan. Mitra ekosistem, yaitu partner strategis yang membangun produk bersama interlink. Node manusia terverifikasi yaitu orang-orang yang komit ikut jaga jaringan. Nah, posisi kita itu di sini asalkan kita aktif menambang, bangun security group, dan ikut DAO ataupun event-event yang diadakan di interlink. Intinya itu kita itu tidak pasif, kita itu harus aktif di interlink. Kalau kamu ngerti bahwa masa depan itu Web3 dan data adalah emas, maka satu-satunya aplikasi yang pantas nongkrong di HP kamu hanyalah Interlink. Download Interlink di Play Store, gunakan kode referral 082366805 untuk mendapatkan 1000 koin ITLG. Cepetan daftar karena awal 2026 kuartal 1 Interlink listing. Kita lanjut. Maksudnya apa? Kalau pihak-pihak besar ini pegang token ETL, artinya mereka percaya sama visi interlink. Mereka jadi penjaga stabilitas, enggak bikin token cuma jadi mainan spekulan. Mereka ikut atur arah governance atau tata kelola biar ekosistem jalan sesuai tujuan jangka panjang. Bahasa awamnya itu seperti ini loh, friend. Token ETL itu ibarat saham khusus VIP di perusahaan besar. Yang boleh pegang adalah investor serius, mitra penting, dan pengguna terpercaya. Tujuannya adalah supaya interlink tumbuh stabil, enggak dikuasai spekulan liar, dan tetap dipercaya publik. Utilitas staking untuk akses ke lapisan manusia, mitra, platform, dan protokol harus mempertaruhkan token ETL untuk berintegrasi dan berinteraksi dengan pengguna manusia yang terverifikasi, memastikan fondasi terpercaya untuk aplikasi, penghargaan, dan tata kelola. Token ETL juga digunakan oleh Interlink untuk foundation sebagai bagian dari cadangan strategisnya, menyelaraskan insentif di seluruh pemangku kepentingan dan mendukung keputusan tingkat ekosistem. Token ETLG holder atau komunitas atau airdrop atau reward itu kebagian 50%. Strategic investor itu kebagian 10%, private investor itu 10%, interlink team dan advisor 10%, ekosistem atau green Jeff insentif itu sebanyak 10%, seed atau early backer itu 5%, liquidity pool 3%, public sale 1%. KOL atau influencer atau marketing itu 1%. Kalau dianalisis secara komparatif, distribusi ke komunitas 50% itu bagus. Banyak proyek layer 1 atau super app hanya alokasikan 20-30% ke komunitasnya.
50% ke komunitas berarti Interlink ingin kesan community driven atau lebih mirip Pi Network atau Toncoin daripada proyek visi heavy seperti Aptos atau Sui. Kelebihannya adalah dorong partisipasi massal, lebih banyak user growth. Kekurangannya risiko dam besar kalau distribusi reward tidak ada mekanisme vesting atau kontrol inflasi. Tapi tenang saja, untuk di Interlink ini sudah disiapkan mekanisme burning, juga sudah, terusan payback juga sudah, dan masih banyak lagi. Yang kedua itu investor, strategik plus private plus seed sama dengan 25%, itu normal. Di proyek lain, contoh Aptos, Sui, Sei, porsi VC atau investor bisa 30-40%. Interlink lebih rendah yaitu 25%. Berarti tekanan jual dari investor besar relatif lebih kecil. Untuk yang ketiga, tim dan advisor yaitu 10%. Sehat. Nah, rata-rata industri ini itu 15-20%. 10% memberi kesan kita terlalu founder centric, tapi masih cukup untuk insentif jangka panjang. Untuk yang keempat, ekosistem fund, itu kebagian 10%. Bagus. Dana untuk developer dan mini app penting supaya ekosistem tumbuh. Kalau dibanding Solana dan Polygon, mereka juga alokasikan 10-15% untuk ekosistem. Yang kelima, liquidity itu kebagian 3%, plus public sale itu 1%. KOL itu 1%, ya termasuk rendah. Hanya 5% untuk likuiditas, listing, dan distribusi publik. Ini bisa membuat awal listing token sulit punya market depth atau rawan volatilitas spread tinggi. Dibanding proyek lain biasanya 10-15% dialokasikan ke liquidity plus public. Kesimpulannya, kelebihannya di tokenomic Interlink ini 50% komunitas. Narasi community first bisa bikin loyalitas tinggi. Investor dan tim porsinya sehat, tidak terlalu dominan. Ada 10% ekosistem penting untuk dukung developer mini app. Kekurangannya dengan tokenomic di atas, likuiditas publik kecil, yaitu hanya 5% total. Rawan harga di pump and dump. Distribusi komunitas itu cukup besar, harus ada vesting dan mekanisme kontrol inflasi agar tidak jadi tekanan jual besar. Jadi kalau dibanding dengan token sejenis seperti Aptos, Sui, Sei, layer satu lainnya, pro komunitas adalah Interlink lebih merakyat. Pro visi itu seperti Aptos, Sui lebih condong ke investor. Keseimbangan itu seperti Polygon, Solana. Pilih barang-barang yang kamu suka di toko barter Pi seperti motor, sepeda listrik, smartphone, mesin cuci, kulkas, dan barang-barang elektronik lainnya. Bayar dengan koin Pi dan koin ITLG. Call to action di WA 082313720757. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.